Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Dea Hajar Mastrin. Hari ini saya bersama rekan saya Astri Izatul Janah didampingi oleh guru pamong kami Bapak Yudiono SPD akan melaksanakan praktikum elektrolisis larutan Ki dengan elektroda karbon. Dalam praktikum ini kita memerlukan tabung U, elektroda karbon, pipet tetes, power supply, larutan indikator PP atau fenolftalin, larutan amilum, dan larutan kalium iodida 0,5 molar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan kedua elektroda dengan menggunakan kertas amplas. Langkah selanjutnya adalah kita harus merangkai tabung U pada statif. Kita pasangkan seperti ini. Kita harus pastikan agar tabung U ini terpasang dengan baik pada statif tersebut. Jangan terlalu longgar agar tabung U tidak jatuh. Namun, jangan juga terlalu kuat karena dikhawatirkan tabung tersebut akan pecah. Setelah kita memastikan bahwa tabung U telah terpasang dengan baik pada statif, maka selanjutnya dapat kita tuangkan larutan kalium iodida 0,5 molar ke dalam tabung U dengan menggunakan corong kaca hingga jarak antara permukaan larutan dengan mulut tabung di masing-masing sisi adalah sekitar 1 cm. Kemudian kita rangkai kabel penjepit buaya dengan power supply. Kita hubungkan masing-masing elektroda dengan power supply tersebut. Satu elektroda dihubungkan dengan kutub negatif power supply dan elektroda yang lain kita hubungkan dengan kutub positif power supply. Pada sel elektrolisis, elektron akan keluar atau mengalir dari kutub negatif sumber arus, yaitu power supply. Yang kemudian, elektron tersebut akan ditangkap oleh elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif dari power supply. Reaksi penangkapan elektron adalah reaksi reduksi. Dan reaksi reduksi tersebut terjadi pada katoda. Itulah mengapa pada sel elektrolisis, katoda merupakan kutub negatif, sedangkan anoda merupakan kutub positif. Setelah rangkaian siap, maka selanjutnya kita bisa menekan tombol power pada power supply. Lalu kita masukkan masing-masing elektroda pada kedua sisi tabung U, dan kita amati apa yang akan terjadi. Pada anoda terbentuk warna jingga atau warna oranye yang menandakan telah terbentuknya iodin. Diduga iodin tersebut merupakan hasil oksidasi dari anion imin. Sedangkan pada katoda kita dapat mengamati adanya suatu gelembung-gelembung yang menandakan telah terbentuknya suatu gas pada larutan tersebut. Diduga gas tersebut merupakan gas hidrogen, hasil dari reduksi air. Karena diduga pada katoda telah terjadi reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen dan juga ion-ion OH-. Untuk membuktikan keberadaan ion-ion OH- hasil reduksi air dalam larutan, maka kita dapat menggunakan uji dengan larutan indikator PP atau fenolftalin. Reaksi positif akan menunjukkan warna merah muda. Dapat kita lihat, setelah kita tetesi larutan ini dengan menggunakan indikator PP, ternyata warna larutan yang semula tidak berwarna menjadi berubah berwarna merah muda keunguan. Hal ini membuktikan bahwa benar dalam larutan tersebut ada ion-ion OH- yang menyebabkan larutan menjadi bersifat basa. Adapun untuk membuktikan keberadaan iodin dalam larutan ini kita bisa menggunakan uji dengan amilum. Reaksi positif akan menunjukkan warna biru tua. Setelah kita teteskan larutan amilum ke dalam larutan ini, ternyata kita peroleh suatu perubahan warna menjadi biru tua.
Terbukti bahwa dalam larutan ini memang terdapat iodin. Pada sel elektrolisis, reaksi yang terjadi di katoda tidak bergantung pada jenis elektrodanya, melainkan bergantung pada jenis zat yang akan kita elektrolisis. Apakah dia merupakan leburan atau merupakan larutan? Jika yang kita elektrolisis merupakan leburan, berarti di dalamnya tidak ada air. Sehingga yang mungkin tereduksi hanyalah kationnya saja, tidak ada persaingan dengan air. Namun, ketika yang kita elektrolisis adalah berupa larutan, maka di dalamnya selain terdapat ion-ion positif dari senyawanya, dia juga terdapat air. Sehingga bisa jadi yang tereduksi adalah kationnya. Bisa jadi juga yang tereduksi adalah airnya. Pada percobaan ini kita melakukan elektrolisis larutan Ki. Di dalam larutan Ki ini, selain terdapat ion-ion K+, ion-ion imin, juga terdapat air. Siapakah yang akan tereduksi? Apakah K+ ataukah air? Kita perhatikan harga potensial reduksi standar masing-masing. Harga potensial reduksi standar K+ adalah min 2,92. Sedangkan harga potensial reduksi standar dari air adalah min 0,83. Artinya, di sini E0 dari air adalah lebih positif daripada E0 dari K+. Sehingga air lebih mudah mengalami reduksi daripada K+. Itulah mengapa pada katoda air yang tereduksi. Air tereduksi menjadi gas H2 dan ion-ion OH-. Berbeda dengan reaksi di katoda yang tidak dipengaruhi oleh jenis elektrodanya, sebaliknya, reaksi yang terjadi di anoda dipengaruhi oleh jenis elektrodanya. Apakah dia merupakan elektroda inert atau elektroda yang sukar bereaksi? Ataukah dia merupakan elektroda non-inert atau elektroda yang bereaksi? Jika elektroda yang digunakan merupakan elektroda non-inert atau elektroda yang dapat bereaksi, maka yang teroksidasi adalah anodanya. Namun, jika yang digunakan merupakan elektroda inert atau elektroda yang sukar dan tidak bereaksi, yaitu platina, karbon, dan emas, maka terdapat beberapa kemungkinan. Bisa saja air yang teroksidasi, bisa juga anion yang teroksidasi. Pada percobaan ini, digunakan elektroda karbon yang merupakan elektroda inert. Maka, mungkin yang teroksidasi adalah air atau juga mungkin yang teroksidasi adalah anionnya. Di sini, anionnya berupa ion iodida. Harga potensial oksidasi ion iodida adalah min 0,54. Sedangkan harga potensial oksidasi air adalah min 1,23. Harga potensial oksidasi dari anion iodida adalah lebih besar daripada harga potensial oksidasi dari air. Artinya, di sini yang lebih mudah mengalami oksidasi adalah ion iodida. Itulah mengapa yang teroksidasi di anoda adalah ion iodida. Ion iodida akan teroksidasi dan berubah menjadi iodin serta melepaskan elektron. Demikianlah kegiatan praktikum kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di praktikum-praktikum selanjutnya.